Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Eko Suarsono. Saya adalah peserta ujian UKIN untuk periode 2 tahun 2024. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Matematika Universitas Siliwangi. Dalam pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan, kali ini saya akan mengambil materi tentang relasi dan fungsi yang akan saya laksanakan di kelas 8. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik, ya terima kasih ya. Untuk hari ini seperti biasa kita untuk pembelajaran matematika ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan dipimpin oleh KM-nya Akbar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Mulai. Sebelum pembelajaran hari ini, Bapak akan terlebih dahulu untuk mengabsen ya untuk kehadirannya. Semuanya hadir? Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajarannya, ya Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat, Jung, materi yang sebelumnya? Oke, silakan Ratna, apa materi sebelumnya tentang relasi. Tentang relasi, betul. Relasi betul ya? Betul. Oke. Ada yang masih ingat dulu kalau relasi itu ada 3 cara. Ya, 3 cara. Satu apa dulu? Ada diagram panah. Yang kedua? Diagram kartesius. 3 himpunan pasangan berurutan. Betul. Ya. Tuh. Oke. Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang relasi, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Misalkan begini contohnya. Apakah benar ada seseorang mempunyai 2 tanggal lahir yang berbeda? Ada tidak? Tidak ada ya, tidak ada. Ya. Tidak ada ya. Misalnya Bapak tanggal lahirnya 21. Hanya ada 1 orang ini untuk Bapak ya. Tanggal lahirnya tidak mungkin ada 2 tanggal lahir. Nah, begitupun juga dengan nanti yang akan kita bahas mengenai fungsi. Kita lihat materi tentang fungsinya ya. Nah, di sini ada materinya, ada tujuan pembelajarannya, ada penjelasan materinya. Tentu nanti setelah kita membahas materi, kita akan berdiskusi ya. Berdiskusi, kita sama-sama, kalian bersama kelompoknya mengerjakan LKPD. Oke, sebelum ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan berdiferensiasi dan kontekstual dengan model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi, tanya jawab dengan berbantuan slide Canva serta lembar kerja peserta didik ya. 1. Nah, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan domain, kodomain, dan rank dari suatu fungsi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual dari suatu fungsi dengan benar. Tentu dengan apa? Dengan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Itu tujuan pembelajarannya. Ya. Oke, penjelasan materinya ini. Hai sobat,
Pintar, kalian tahu nggak nih? Apa itu ciri-ciri fungsi? Ya, apa yang sobat pintar tahu tentang fungsi? Berikut penjelasan tentang fungsi. Ini harus kalian ingat ya. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenal fungsi atau hubungan fungsional antar unsur-unsur matematika, kita bisa lebih mudah memahami ya suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam. Pertama kali mari kita pelajari ciri-ciri dari suatu fungsi. Sebelumnya mari kita ketahui apa saja ciri-ciri fungsi. Himpunan A-nya, lihat, himpunan A dan himpunan B itu bukan himpunan kosong. Artinya ya, himpunan A dan himpunan B itu mempunyai anggotanya masing-masing. Ya. Yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Ya. Lalu yang ketiganya, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Yang terakhir, yang keempatnya, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Oke, coba Akbar, apa fungsi? Pengertian fungsi tadi? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan A tepat anggota pada himpunan B. Oke, harus tepat satu, ya, harus tepat satu. Jadi kalau fungsi itu harus tepat satu. Kalau relasi bebas, tidak memenuhi syarat, ya, bebas. Walaupun hanya ada satu pasangan atau dua pasangan, itu dinamakan relasi. Kalau fungsi itu harus tepat satu. Itu ciri-cirinya sudah ada, ya, ada 4 cirinya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk memahami ciri-ciri dari suatu fungsi, sebaiknya perhatikan uraian berikut. Nah, himpunan pasangan berurutan yang bisa menjadi fungsi. Kalau tadi yang waktu awal bahwa relasi itu cara menyatakannya ada 3. Kalau fungsi juga sama, ya, ada 3. Tapi selalu biasanya Pak ada yang lain, ada, ya, apa saja nanti kita lihat seperti ini. Oke, perlu kalian ketahui dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut daerah asal. Daerah asal itu disebut apa tadi? Betul, domain. Kalau daerah kawan, kodomain. Kalau ring, daerah hasil. Itu sudah jelas ya di sana. Oke, nanti sudah paham ya. Oke, Bapak tanya semoga apa domain? Daerah asal. Tiara? Kodomain apa? Daerah kawan. Tunjukkan tangan, siapa namanya? Siti. Kalau Siti, rank apa? Bagus. Ya, untuk contoh soal ini, misalkan A. Nah, ada anggota himpunan A-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Himpunan B 1, 5, 9. Oke. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A 2 kali anggota B. Apakah relasi dari himpunan A ke B termasuk fungsi? Nah, maka harus dibuktikan terlebih dahulu, ya. Kalau 2 kali anggota B, kalau lihatnya di anggota B, lihat ya. Anggota B 1, 5, 9. Kalau 2 kali 1 berapa? 2. Otomatis ya, 2-nya dipasangkan dengan 1. 2-nya yang mana? Di anggota himpunan A. 1-nya di anggota apa? B. Betul. Kalau 2 kali 5 berapa? 10. Nah, berarti 10 dipasangkan dengan 5. Kalau 9?
18. Lihat dia anggota himpunan A ada tidak? Tidak. Maka di sini yang dapat dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan adalah 2,1 dengan 10,5. Nah, dari sini coba kita perhatikan kembali beberapa anggota A lainnya yang tidak mempunyai pasangan ke B. Beberapa anggota A yang tidak mempunyai pasangan B yaitu 4, 6, 8, 12, 14, dan 16. Nah, hal ini dikarenakan tidak ada bilangan X di B. Dengan demikian A 2 kali anggota B serta 6 2 kali anggota B, 8 2 kali anggota B, 12 2 kali anggota B, 14 2 kali anggota B, dan demikian relasi ini juga bukan fungsi dari A ke B. Tadi alasannya bagaimana? Karena ada anggota himpunan A-nya yaitu domainnya yang tidak dipasangkan. Maka contoh soal ini bukan merupakan fungsi ya, yang tidak mempunyai anggota di pasangan B ya, ini bukan fungsi. Oke. Bagaimana kalau fungsi? Ini contoh yang fungsinya ini. Setelah tadi paham tentang ciri-ciri fungsi, yaitu sekarang cari tahu tentang memahami bentuk penyajian fungsi. Seperti yang tadi, yang relasi ya. Ada himpunan pasangan berurutan, ada diagram kartesius, dan diagram panah. Oke, Sobat Pintar, untuk mempelajari materi kali ini, pertama-tama kita perhatikan cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan di dalam matematika. Misalkan fungsi F dari P. Nah, anggota P-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Apakah penyelesaian ini dapat dinyatakan dengan 5 cara? Yaitu sebagai berikut. Pertanyaan Bapak, siapa yang bisa? Apakah soal ini atau penjelasan ini merupakan fungsi atau bukan? Acungkan tangannya. Oke, Ratna? Himpunan 1 dari Q tidak ada. Ya, betul. Kalau betul, dari 1. betul. 1 dipasangkan dengan 2. 3 tidak ada. Tidak ada, betul. 4 dipasangkan dengan 2. Betul. 5 tidak ada. Betul. 6 dipasangkan dengan 3. Betul. 7 tidak ada. Betul. 8 dipasangkan dengan 4. Betul. 9 tidak ada. Betul. 10 dipasangkan dengan 5. Betul. Oke. Maka materi yang ini dalam bentuk penyajian fungsi ini, soal ini merupakan fungsi. Kenapa fungsi F dari P 1, 2, 3, 4, 5. Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka relasi yang didefinisikan setengah kali dari. Nah, relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Lihat semuanya anggota himpunan P-nya. Coba Yoga ya. Yang ini dipasangkan. 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 5, 6, tuh 4 dipasangkan dengan 8, 5 dipasangkan dengan 10. Pak, bagaimana kalau misalkan dengan diagram panah? Pasti hasilnya juga bakal sama. Oke, silakan Rina. 1 dipasangkan dengan 2, terus 2 dipasangkan dengan 4. betul, 3 dipasangkan dengan 6. betul, 4 dipasangkan dengan 8. betul, 5 dipasangkan dengan 10. betul. Maka diagram panahnya juga bakal sama hasilnya. Ya. Pak, bagaimana kalau dengan yang lainnya? Dengan persamaan fungsi, pasti dengan persamaan fungsi juga bakal sama hasilnya. Ya. Oke, jadi nanti kalau anggota P kita sebut dengan X dan anggota Q kita sebut dengan Y. Maka X-nya adalah setengah dari Y. Ya. Kita dapatkan Y-nya sama dengan 2X. Maka bentuk rumus fungsinya adalah Fx sama dengan
2X. Ini dinamakan apa? Betul. Oke, kita sebutkan. Tadi yang pertama apa saja? Fungsi itu cara menyatakannya? Diagram? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Himpunan pasangan berdebat. 4? Tabel. 5? Grafik. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD ya. Silakan buat kelompoknya. Oke. Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya kalian sudah Bapak sharekan lewat HP juga LKPD-nya. Kalian boleh mengisi. Nanti kalian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Bapak akan kasih waktu 15 menit saja ya. Nanti kalian kerjakan di LKPD-nya di sini. Nanti kalian presentasikan hasilnya. Sudah Bapak sharekan baik di HP, nanti kalian mengerjakannya di depan ya. Lewat dengan media live worksheet ya. Oke. Ini Bapak bagikan masing-masing satu. Keluarkan buku catatannya, pulpennya. Kuning langsat. Nah, ini. Sok diisi. Ini sama. Ya. Gimana, Akbar? Oke. Ini pertanyaannya, diagram panah di bawah ini gambar panah yang menunjukkan hubungan antara himpunan A ke himpunan B. Faktor dari diisi ya di sini. Ini pertanyaannya apa dulu? Nomor 3 di sini, nomor 3-nya. Oke, waktunya sudah habis, sudah 15 menit ya. Untuk penyajiannya nanti hasilnya kalian masing-masing kelompok harus ya ke depan semuanya. Setelah itu nanti kelompok yang lain menanggapi jawabannya ya. Baik, untuk yang nomor 1 mau kelompok berapa? Acungkan tangannya. Baik, silakan kelompok 1 boleh ke depan. Ya, silakan perkenalkan dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Julianti dan di sebelah saya ada Siti Nuraisah, di sebelahnya lagi ada Siti Nurdiana dan ada juga Rina. Kami dari kelompok 1. 3 sahabat Rizky, Gatot, dan Tony duduk di kelas 8 SMP. Oke, 1 ada Rizky, terus Gatot, betul. Lalu Tony, betul. Bagaimana ciri-cirinya? Rizky dan Gatot berkulit kuning langsat, sedangkan Tony tidak. Tetapi Tony berbadan paling tinggi jika dibandingkan dengan Rizky dan Gatot. Jawabannya, pasangan setiap anak dan ciri-cirinya berdasarkan pernyataan tersebut. Nama anak Rizky, Gatot, dan Tony. Ciri-cirinya Rizky dan Gatot berkulit kuning langsat, sedangkan Tony tidak. Namun Tony berbadan paling tinggi. Bagus ya. Jadi lihat Rizky dipasangkan dengan tadi berkulit kuning langsat, Gatot juga sama. Lalu kalau Tony berbadan tinggi. Sedangkan kalau Rizky dengan Gatot itu tidak berbadan tinggi. Ya. Betul jawabannya? Sama dengan kelompok yang lain? Sama. Oke. Kita kasih aplaus untuk kelompok yang. Terima kasih kelompok 1, kalian sudah bisa mengerjakan mengenai soal yang nomor 1. Berikutnya silakan kembali ke tempat. Selanjutnya untuk yang nomor 2 mau kelompok 2 atau kelompok 3? Silakan tangannya. Baik, mau kelompok 2 silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ratna. Di sebelah saya Lilis dan sebelahnya lagi Yoga. Pada suatu SMP mempunyai peraturan dalam memakai seragam. Setiap
Senin, Selasa, dan Rabu memakai seragam biru putih. Senin, Selasa, dan Rabu. Sedangkan Kamis dan Jumat memakai batik serta hari Sabtu memakai seragam pramuka. Hari Senin, Selasa, dan Rabu memakai baju biru putih. Tuh. Hari Kamis dan Jumat memakai batik. Hari Sabtu memakai pramuka. Oh. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jelas fungsi ya. Oke. Apa alasannya di sana? Coba. Kalau alasannya Karena setiap himpunan anggota A berpasangan dengan himpunan anggota B. Betul ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, pertemuan. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ya, kelompok ketiga. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Anggota kami, saya Tiara, dan di sebelah saya ada Yulia, dan di sebelah Yuli ada Akbar. Perhatikan gambar diagram panah di bawah ini. Gambarkan panah yang menunjukkan hubungan antara himpunan A ke himpunan B. Faktor dari A 2, 3, 4, 5, himpunan B 5, 7, 8, 9, 11. Tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Oke, domainnya tadi tinggal diklik. 2, 3, 4. Tuh, kodomainnya 6. Yang tengah. Iya, range-nya udah. Oke, itu ya. Domain, kodomain, dan range-nya. Paham gitu ya? Bisa ya nomor 3? Bisa. Oke. Terima kasih untuk penampilan kelompok 3. Kita aplaus untuk kelompok 3. Oke. Ya. Oke, untuk jawaban-jawaban yang kalian tadi kerjakan sudah betul semua ya. Tadi yang kelompok 1 ini yang nomor 1. Semuanya soalnya tentang fungsi ya. Nomor 1, pasangan setiap anak dan ciri-cirinya berdasarkan pernyataan tersebut. Nah, nama anaknya tadi ada Rizky, ada Gatot, dan ada Tony. Ciri-cirinya berkulit kuning langsat, lalu berbadan tinggi. Ini dipasangkan, lihat. Bahwa Rizky dengan Gatot ini berkulit kuning langsat. Kalau Tony dipasangannya dengan berbadan tinggi. Ya, ciri-cirinya. Oke, yang nomor 2. Ini nomor 2 tadi tentang hari ya. Ada harinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, dipasangannya dengan apa? Tadi sesuai dengan soalnya bahwa hari Senin dan Selasa itu setelah Rabu memakai baju putih biru. Kalau hari Kamis dan hari Jumat memakai baju batik. Kalau hari Sabtu pramuka. Lihat di himpunan A-nya yang harinya apakah semuanya dipasangkan? Dipasangkan. Maka gambar diagram panah itu disebut dengan fungsi. Alasannya bagaimana? Ya tadi seperti yang tadi. Karena semua anggota himpunan A dipasangkan tepat satu di anggota himpunan B. Nah, itu adalah pengertian dari fungsi. Ya. Bagaimana dengan yang nomor 3 tadi? Ada cara menyatakan. Ya, ini mengenai domain, kodomain, dan range-nya. Ya, faktor dari. Oke, faktor dari 6 tadi ulangi. Faktor dari 5, 1 dan 5. Berarti 5 dipasangkan dengan 5. Pas satunya bagaimana? Kan tidak ada di himpunan A-nya. Ya. Faktor dari 7, 1 dengan 7. Ada tidak? Tidak ada. Kalau 8? Ada. Berapa? 4. Dan? 2 dan 4. Paham ya? Oke, berarti
kalian sudah memahami materi tentang fungsi. Oke, selanjutnya setelah kalian menyelesaikan tugasnya, sudah kalian kirimkan lewat HP-nya masing-masing ya. Jawabannya nanti hasilnya sudah di-save langsung oleh aplikasi Liveworksheet ini. Oke, alhamdulillah untuk materinya sudah Bapak sampaikan. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, kalian sudah bisa ya. Maka untuk itu kalian bisa balik lagi ke tempatnya masing-masing ya, silakan. Baik, setelah kalian mengerjakan LKPD yang barusan ya, kalian tentu supaya lebih paham lagi materi tentang fungsi, Bapak akan memberikan soal ya, kalian kerjakan. Nanti Bapak akan bagikan soalnya di samping dengan di HP juga sudah ada, Bapak sudah di-sharekan linknya, kalian tinggal menjawab ya. Oke, bentar, Bapak akan bagikan dulu soalnya. Nih soal-soalnya nanti kalian kerjakan ya. Sebenarnya sudah ada di untuk LKPD-nya. Tolong tadi kelompok masing-masing dikebapakan ya. Cara pengerjaannya kalian tinggal jawab pertanyaannya. Di sana ada bentuk uraian beserta dengan PG-nya ya. Kalian kerjakan dulu PG-nya, tinggal menggunakan HP kalian boleh, atau misalkan dipindahkan dengan lembar jawaban dengan soal yang sudah Bapak bagikan, silakan kalian jawab ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk pengerjaannya, karena ini sangat-sangat mudah sekali ya, karena kalian sudah paham barusan ya. Silakan. 5 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih Akbar. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan membuat simpulan beserta dengan kalian ya. Tentu kalian sudah mempelajari materi relasi dan fungsi tersebut, apa saja. Siapa yang bisa membuat kesimpulan, acungkan tangannya. Ya, siapa namanya? Sebutkan. Ya, silakan. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan A tepat satu anggota pada himpunan B. Betul ya. Fungsi itu adalah memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu di anggota himpunan B. Yang kedua apa? Lanjutkan lagi. Yang kedua barusan. Pengertian fungsinya ya. Apalagi coba silakan. Oke, siapa namanya? Berga? Dalam proses dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A dan B disebut domain daerah asal dari fungsi tersebut, sedangkan himpunan bagian dari B yang semua anggotanya. Oke. Ya, kasih plus. Oke, ya, tadi betul ya, ada domain daerah asalnya, kodomain apa namanya, daerah kawannya, rengnya adalah daerah hasil. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa membuat kesimpulan? Angkat tangannya. Oke, siapa namanya? Tiara. Oke, Tiara, silakan. Fungsi terbagi menjadi 5, yaitu 1 diagram panah, 2 diagram kartesius, 3 tabel, 4 grafik, 5 himpunan pasangan berurutan. Bagus ya. Jadi cara menyatakan relasi itu ada 5 barusan. Apa saja tadi yang kalian sebutkan? Sama seperti yang ini.
Nah, ini ya bahwa tadi fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan A tepat satu anggota kepada himpunan B. Yang keduanya apa? Baca sama-sama. Dalam konteks dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut pemain daerah asal, himpunan B Betul. pemain daerah asal. Oke, itu kesimpulan yang sudah kalian sampaikan ya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari buat kalian, buat Bapak juga ya. Untuk materi selanjutnya kita bahas tentang teorema Pitagoras. Oke, anak-anak gimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Alhamdulillah ya. Bagus ya. Antusias? Antusias. Oke. Untuk hari ini kalian sudah belajar dengan maksimal. Kalian pelajari lagi di rumah ya tentang materi relasi dan fungsinya, khususnya untuk materi hari ini mengenai fungsi. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk materi besok yang akan kita bahas adalah tentang teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.